jam 11 malam. Kita duduk berdua sama Hafid. Hafid apa Iqbal sih, Bel? Iqbal ya. Muhammad Iqbal Al-Hafid jam 11 malam. Pakaiannya seperti ini. Ceritakan Bel, dari mana tadi, Bel? Ceritanya tadi itu teman-teman. Saya diajak Pak Hajar ini. Bersolawat di desanya Pak Hajar. Malam Minggu ya, Bel? Malam Minggu bersolawat nih, teman-teman. Ketika teman-teman melihat sosok Iqbal atau Hafid ini di YouTube Hajar Pamuji itu kan patah hati ya. Aslinya pernah patah hati sih gak, Bel? Pernah, Pak. Pernah. Kapan itu? Dari SMA, Pak. Tapi pernah pacaran nggak sih, Bel? Pernah, Pak, tapi SD, Pak. Oh, SD pacaran ya. SD. Nah, jadi pas itu tuh, Pak. Kecelik mae itu, Pak. Kecelik apa, Pak? Ya, ketahuan. Mae makamu. Mae, Ibu. Nah, dulu kan saya udah punya HP tuklik gitu, Pak. HP yang kecil itu loh, Pak. Zaman dulu kan pakai pulsa. Oh gitu. SMS-an, mainnya SMS-an. SD udah SMS-an. Udah saya, Pak. Canggih. Nah, terus dilihat ibu. Kecelik, akhirnya dimarahi. Kowe gak usah pacaran sadurunge kowe sukses, sadurunge lulus sekolah. Dari itu, Pak, mungkin sedane wong tua aku mandi ya, Pak. Manjur ya. Manjur, Pak, lagi seorang ibu ya, Pak. Setiap kali saya mendekati perempuan itu pasti ada wae, Pak. Itu dulu, Pak. Sampai sekarang? Saiki beda ta, Pak. Kan wis membuka, udah lulus ini. Kan syaratnya tadi 2. Siji lulus, siji sukses. Lulus kan udah nih. Dan sekarang kamu merasa sukses gak ini? Nah, suksesnya mae saya kan nggak spesifik, Pak. Sukses yang mana ini? Lah enggak lah, berarti kamu menangkap saya ngomongannya makmu kowe kudu sukses le. Kamu merasa iki wis sukses urung? Nek manusia ya dibilangnya ya masih harus terus mengembangkan potensi, Pak. Meskipun udah sukses tapi kan pengen yang lebih sukses lagi gitu loh. Lah sebenarnya nek mengukur potensimu, kowe iki potensi dirimu iki menurutmu iki apa? Saya tuh lebih suka seni, bisnismen, Pak. Bisnismen. Seni. Terus sama yo motivator sidik-sidik, Pak. Yes, motivator. Coach, motivator. Karakter Iqbal di film itu kan ikonnya patah hati. Itu yang juluki bukan saya, Pak, tapi teman-teman yang netizen komen. Ya, netizen yang komen. Kamu kalau Iqbal maca komennya mesti percaya kan? Ya. Iqbal pernah merasakan yang benar-benar patah hati gak? Pasti, Pak. Pasti ya? Pasti, Pak. Tapi patah hati bagi saya nggak sekedar cinta ya, Pak. Kalau kita seumpamanya mungkin belum di apa ya, goal harapan kita khususnya nggak cinta atau apa gitu. Sebenarnya patah hati di situ, Pak, letaknya, Pak. Oh, jadi definisi patah hati menurut Iqbal gak hanya melulu tentang cewek, tapi juga sebuah cita-cita ketika ndak sampai ya, Pak. Nah, cita-cita sekarang Iqbal ini apa sih? Cita-citamu apa sih, Bal? Kamu kan masih muda banget nih, 21 atau 20 tahun? 20 tahun. 20 tahun itu kan masa depannya masih panjang ya. Apa sih sebenarnya cita-citanya Iqbal itu? Kalau dari kecil apa? Ketika SD ditanya gurunya, cita-citanya apa? Nih, dulu pikiran bawah sadar saya itu berkata, saya pengen jadi guru, Pak. Guru? Itu dulu, Pak. Dulu, waktu SD? Waktu SD, Pak. SMP ditanya? Masih saja guru. Masih guru. Terus sekarang? Nah, semenjak saya lulus SMA, pikiran saya itu terbuka, Pak. Ya. Karena ada orang yang mengatakan tingkat keproduktifan seorang itu biasanya di usia 25 sampai 45. Nah, sebenarnya saya kan di bawah 25 gitu, Pak. Ya. Jadi saya kan masih masa belajar. Ya. Tapi saya udah 5 tahun lagi lah. Tapi saya udah pengen untuk menyiapkan bebas finansial di masa yang akan datang. Jadi sebelum nanti datang masa produktif saya. Oh. Ternyata di balik yang kita lihat di YouTube yang gagal mengejar cewek di dunia maya, ternyata di dunia nyata juga sedikit berlaku ternyata. Dulu, Pak. Kamu pernah nembak cewek berapa kali, Bal? Mengatakan suka, mengatakan cinta, gelem rak jadi pacarku. Satu tok, Pak. Satu tok. Ya pas itu di
antara iya dan tidak ya wis tak lepas ya. Satu cewek apa satu kali? Satu kali ya satu cewek. Satu kali ya satu cewek. Iya. Dan sekarang kamu sedang mendekati cewek nggak, Bal? Wah, iki. Nggak apa-apa, kita ngobrol apa adanya. Kameramu di sana. Angel. Kameramu sana itu, kameramu itu. Ya. Antara iya dan tidak Pak ini Pak. Berarti antara Ya. iya dan tidak itu Ya. ya iyanya juga ada kan? Iya, Bal? ada. Ada ya. Proses. Ya, proses. Dan cewek itu kira-kira bisa kamu dapatkan nggak, Bal? Kayaknya sangat bisa sih Pak. Nah, kamu masih pakai kata Kayaknya. kayaknya gitu kok mau bisnis pengen sukses itu nggak bisa, Bal. Kan perasaan nih Pak, beda Pak. Loh, iya, Bal. Memang perasaan itu kalau kita bisa memaksakan pikiran kita untuk Masih, menyukainya, itu akan bisa. Karena kekuatan pikiran Yes. itu ketika kita masih ada kayaknya, ada kata kemungkinan, Iya. maka di sini akan mencari alasan antara iya dan tidak. Tapi kalau kita optimis bisa ya, maka di sini isinya ya pasti bisa gitu. Oke, karena pikiran mempengaruhi perasaan dan tindakan ya Pak. Iya. Wah, itu. Itu kekuatan pikiran tuh kita percaya. Carilah di otak kita itu bisa. Di sini itu hilangkan kata tapi, perbanyak kata walaupun. Oke, Bal. Oke Pak. Ya. No. Walaupun dia gini. Nah, gitu. Nika menurutmu cantik gak, Bal? Ya, cantik ya Pak. Cantik. Baik gak sih? Baik. Baik. Kamu pacaran sama dia aja, Bal. Aduh iki. Netizen Sangat. mendukung loh, Bal. Sangat. Bal, pernah ini aku posting di Instagram. Itu kan apa fotomu sama Nika itu kamu kan pasti tahu kan. Kalau komen ini tembus 300, kalian harus jadian ya kan. Yang komen 600 lebih loh, Bal. Netizen mendukungmu, Bal. Enggak lah Pak, pasti Nah. seseorang itu juga mempunyai karakter apa? Pujaan hati sendiri ya, pada kriteria pasangan masing-masing. Nah. Mungkin siapa? Nika. Mbak Nike itu juga pasti juga memiliki karakter. Aslinya sih ya, gitu. Nah, karakter itu kan bisa dibentuk. Ketika Iqbal pengen karakter yang gini. Terus Pak, kemudian- terus. Ini serius, Bal. Nek sik tak kok karaktermu sing cewek mbok senengi piye? Iki. Tetep nek wong lanang enggak munafik cantik, Bal. Ya Pak, pasti. Ya cantik kan. Tetep cantik. Ya terus. Cantiknya luar dalam. Ya luar dalam lah. Menyayangi keluargaku Nah. dan juga diriku. Ya, Terus solehah, ya. ya saling melengkapi. Hmm, Terus pinter masak Pak. ya. Saling melengkapi, menyayangi keluargamu, pinter masak, terus cantik ya. Ketika 4 kriteria itu Nika ada, kamu mau nggak itu? Iki angel. Jurus kok Kang. Kan dia enggak Pak. Apa? Ya misalnya itu. Dia kan cantik, Bang. Itu mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawab itu, Pak. Dia ragu-ragu ini, Bal. Oke, Bal. Nah, ngomong-ngomong soal negeri kita ini ya, Bal. Indonesia sekarang tuh seperti apa sih, Bal? Indonesia bagi saya sekarang itu mau menang, Pak. Menang melawan siapa? Menang untuk membangun negerinya sendiri. Dan Indonesia hari ini juga sedang berproses sih. Ketika kamu mengatakan menang, detik ini posisinya masih tertinggal, imbang atau unggul? Nek di sini masih 50-50 sih, Pak. 50-50. Iya. Nek bagi saya loh ya, Ya. persepsi saya kayak gitu. Jadi baru mau menuju kemenangan. Jadi merdeka itu sebenarnya awal dari perjuangan, Pak. Dan hari ini di tahun 2020 Indonesia masih mau menuju ke perubahan dan kemenangan. Dari segala aspek sih, Pak. Dari segala aspek. Pendidikan, kesehatan, olahraga, semuanya. Yes. Kamu melihat sesosok pemimpin kita lah, dalam hal ini presiden ya. Seperti apa sih menurutmu? Baik, Pak. Baik. Dan pasti setiap pemimpin itu punya karakter dan program kerja yang diandalkan masing-masing. Indonesia itu kurang apa sih, Bang? Secara
sumber daya alam melimpah ruah, Bal. Kurangnya Terus, apa ya, Pak? Hampir semua yang dimakan manusia itu ada di Indonesia loh. Kalau ada lagu bilang itu kita punya kail dan bela itu bisa menghidupi kita. Tongkat dan batu Jadi tanaman. bisa jadi tanaman. Kita kurang apa itu, Bal? Menurutmu, Bal? Sehingga kok kita masih tertinggal dari Singapura yang wilayahnya kecil, terus nggak punya sawah, negaranya sempit. Kita juga ketinggalan dengan Eropa yang notabene tidak semua wilayahnya itu lahannya produktif, apalagi ketika pas bulan Desember musim dingin. Kita kalah. Apa yang perlu dibenahi dari Indonesia, Pak? Yang pertama, Pak, itu ada 3 ya, Pak. Zamane penjajahan Belanda ya, Pak. Glory, Gospel, Glory, Gospel, Gol. Gol. Nah, Ya. ketika kekuasaan dan tahta itu tidak bisa dibeli di Indonesia, saya yakin Indonesia akan bisa berkembang seperti negara maju, bahkan bisa melebihinya. Ketika spiritual ini dimasuki kan sudah tidak bisa, Pak. Karena spiritual orang Indonesia kan sudah tidak bisa didoktrinisasi Gospelnya lagi. itu ya. Gospelnya. Ketika kekuasaan gold dan glorinya ini dan tahta itu tidak bisa dibeli, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik dan berarti menjadi menurutnya rujukan Iqbal maju. kekuasaan sekarang ini di Indonesia bisa dibeli. Ya apa ya? Dalam arti mungkin sudut pandang saya seperti maaf ya, Pak, negara kanan kiri ya, Pak. Negara barat dan negara timur ya, Pak. Seperti Rusia dan Amerika Ya, Pak. Rusia dan Amerika adik kuasa itu. Itu kan banyak sekali yang masuk di Indonesia kayak gitu loh, Pak. Akhirnya dia ranahnya apanya itu yang masuk di Indonesia? seperti Budayanya atau apanya? nek budaya masih umum ya. Dalam arti kayak kekayaan Indonesia itu loh, Pak. Itu kan juga hari ini kan masih dijajah, Pak. Dalam arti kayak di Papua, di saudara-saudara kita itu kan juga memperjuangkan hak-hak mereka ketika gunung emasnya itu di Freeport-nya kayak gitu. Dan mereka ya tinggal ambil dan sebagainya tanpa memikirkan. Ya mungkin sudah dipikirkan sih Indonesia, tapi rasanya masih kurang maksimal gitu, Pak, di dalam kontribusi ke negara kita. Mungkin kalau Indonesia berani tegas lagi, saya yakin Indonesia akan menjadi rujukan bangsa yang maju, Pak, akan di masa yang akan datang, Pak. Iya, harusnya kita itu negara maju ya, Pak. Iya, Pak. Kita semuanya punya sih ya. Tinggal SDM-nya aja menurut kita ya, Bal, SDM. Nah, Bal, di masa Covid seperti ini, Bal. Sebenarnya saya pernah bikin story di WhatsApp dan merujuk ke Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim. Bu, ya sekolah itu dibuka. Kita itu nggak takut dengan corona. Kita itu takut sama kebodohan. Itu secara pribadi ya, Bal. Oke, Pak. Kalau pernyataan saya ini terbilang kontroversial atau mungkin netizen membantah saya, silahkan. Tapi yang jelas kita itu takut dengan kebodohan. Oke, kenapa saya bisa berbicara sekolah itu Bu ya harus dibuka? Sekarang kita iri dengan satu ya. Perusahaan yang memiliki buruh yang ratusan atau ribuan, mereka bisa tetap bekerja, ya kan? Yang kedua, mall tetap dibuka, tempat-tempat publik tetap dibuka. Kenapa korbannya harus sekolah? Satu lagi yang konyol nih ya, liga. Salah satu hiburan saya, Bal, Liga Indonesia, walaupun dijuluki Liga Lawak, Bal. Kenapa itu juga harus diliburkan? Padahal tanpa penonton. Tanpa penonton. Pemain itu juga disuap berkali-kali sampai pada bosen tuh. Dan itu ditutup. Pilkada jalan. Nah itu. Nah, kamu setuju gak sih dengan pemerintah dengan penanganan seperti ini? Apalagi detik ini yang baru trending di Twitter ketika salah satu figur yang memiliki massa yang banyak diizini untuk menyelenggarakan pernikahan pernikahan anaknya. Sampai-sampai BNPB itu memberikan bantuan masker 20.000 masker itu kalau nggak salah. Penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid ini sudah setuju nggak, Pak? Pemerintah udah baik, Pak. Nah, cuma masih perlu diperbaiki gitu loh, Pak. Dalam arti ya
kenapa kok isu corona ini selalu dilambung-lambungkan dalam arti datanya kok malah selalu bertambah, berarti kan ada yang kurang rapi gitu Pak Ya. dalam penanganannya. Terus nek bagi saya corona ada atau tidak itu bagi saya mungkin ada Pak, tapi kalau di desa-desa kayak di tempat kita akhirnya banyak orang yang berpersepsi sendiri toh Pak, wah pemerintah ini kayak gini ibaratnya ya agak kontra dengan pemerintah karena yang dilakukan dia kan nggak nggak merasakan gitu loh Ya. Pak akan dampaknya seperti penyakitnya ya Pak, Ya. tapi secara ekonomi dan spiritual dan sebagainya pasti juga ada gitu Pak. Kalau saya pribadi, corona itu ada, iya ada. Corona itu virus, iya Iya. virus. Corona itu penyakit, iya penyakit. Tapi penyakit itu bisa kita lawan sebenarnya, Pak. Ini contoh yang banyak nih ya. Ketika pemain-pemain sepak bola kayak Ibrahimovic, Cristiano Cristiano. Ronaldo, Neymar itu kena COVID, nggak sampai 1 minggu sudah negatif lagi. Negatif. Ibrahimovic setelah kena corona bisa cetak gol beberapa kali di man of the match dan detik ini jadi top skor Liga Italia. Cristiano Ronaldo pun sama, usianya 35 tahun. Tapi makin tua makin jadi kayak Ibra usianya 39 tahun. Neymar pun juga. Dan hari ini berita tadi Mohamed Salah pemain Liverpool timnas Mesir juga kena COVID. Dan saya yakin itu juga bisa sembuh. Dan banyak atlet lain kena COVID nyatanya bisa sembuh. Nah, berarti kan penyakit itu bisa disembuhkan. Itulah kenapa secara pribadi tadi di awal saya bilang mbok yo sekolah dibuka. Kita itu bangsa itu jangan takut dengan COVID. COVID itu kita lawan. Sesempurna-sempurnanya ciptaan Allah adalah manusia. Yes, yes. Virus itu bisa kita lawan. Yes. Asal daya tubuh kita, imun kita itu kuat. Kita takut dengan kebodohan. Banyak kok itu apa orang-orang atau anak-anak yang mengeluh karena daring. Dia bikin stres. Ada itu orang mana kemarin tuh ada berita dia bunuh diri gara-gara gak kuat menghadapi daring. Belum siap sih mungkin Indonesia Pak terkait dengan itu. Mungkin pasti ada positif negatifnya Kak. Ya. Nah, justru di negara Cina, Ya. di kota Wuhan ya, Ah. pertama kali virus itu terdeteksi Lahir di gitu sana. Sekarang mereka di sana pesta besar-besaran. Itu berkerumun sudah normal seperti biasa. Ya, pokoknya kita harapan kita ya, Iya. ini cepat berlalu ya, Amin. COVID ini ya, semuanya berjalan normal. Amin. Bangsa kita tidak terpecah belah lagi. Apalagi ini isu-isu kayak cebong sama kampret ini. Mereka tahu terus apa yang dibanggakan udah jadi presiden dan menhannya, menteri pertahanannya ini juga masih ramai lagi. Heran kita dengan Indonesia. Ya, terakhir Iqbal, Yes. kedepannya kalau kita bikin project film pendek lagi, pengen karakter kayak apa, Bal? Nggak bisa jangan cinta-cinta lagi Pak. Masalahnya netizen menginginkanku cinta-cinta. Wis diganti sing liya lho Pak. Ya, Ini tetap ada ganti Leo. Maksudnya ini kan ada banyak mungkin pemain. peran cintanya diganti orang liya gitu loh Pak. Terus Saya kita jadi melekat ke apa mesti sing ora Kang. Nggak Biar bisa. ada apa fresh apa jenenge penyegaran ya gitu. Itu pembentukan karakter tuh mahal, Bang. Wah, Karaktermu itu kalau misalkan orang patah hati ya patah hati terus gitu. Yo coba itu kadang kala yo Kalau digeser diganti lagi. itu sudah nggak Iqbal lagi Wah, namanya. iya. Kayak bolot kan, Bal. Bolot itu kalau dia nggak budek dia nggak laku, Bal. Jadi pendalaman karakternya itu harus ini ya. Nah, satu Bal, harapan Iqbal untuk cita-cita tadi kan guru ya. Sekarang enggak Pak. Iya, awal itu Oh, iya. guru kan. Nah, harapan Iqbal untuk guru-guru di Indonesia. Guru-guru di Indonesia. Ya. Guru. Ya. Nek minggu turu Nek minggu digugulan guyulan awake kurung. Nyata perjuangan ya Pak Ya, guru Pak. ya. Terutama guru honorer sih kali. Ini kan November ya, 25 November kan nanti Hari Guru. Dari guru Pak. 25 November nanti kan Hari Guru. Harapannya Iqbal. Untuk
Bapak Ibu guru di seluruh penjuru Nusantara. Semoga panjenengan semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa selalu mencerdaskan kehidupan bangsa, diberikan keikhlasan, kelapangan hati dan dilimpahkan pahala yang sangat berlimpah. Yang penting semangat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Kami juga menghargai kerja keras Bapak Ibu semuanya terkait dengan pendidikan di Indonesia. Tapi juga iya. Kita doakan naik semua ya guru-guru di Indonesia. Harga guru naik. Harga guru naik, Mas. Harga guru apa? Gaji. Ya. Tapi tetap diimbangi dengan kualitas mendidik dan mengajarnya. Terus juga untuk guru-guru di Indonesia jangan baperan ya. Oke. Ya udah Pak, thank you. Terima kasih obrolan kali ini. Sudah hampir jam 11:30 lebih. Sukses terus untuk sukses juga untuk Pak Ajar. Oke. Sukses juga untuk netizen.